Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Selamat pagi, selamat berjumpa dan selamat beribadah di Gereja Kelimatan Evangelis Yerusalem secara virtual melalui laman YouTube GKE Yerusalem Official. Pada hari ini kami akan membacakan berita jemaat ibadah Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021. Namun sebelum itu, kami mengajak jemaat sekalian untuk dapat berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. Berita jemaat ibadah Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021. Pada kebaktian Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021, pukul 9 WIB, pendeta yang melayani kita ialah Pendeta Kristinus Unting MDip, dibantu oleh Panatua dan Diakon Jemaat GKE Yerusalem. Pada kebaktian Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021 pukul 9 WIB, menggunakan liturgi bahasa Dayak Ngaju, dan pendeta yang melayani kita ialah Pendeta Santi Miawati MTH, dibantu oleh Penetua dan Diakon Jemaat GKE Yerusalem. Berdasarkan hasil Sinode Umum ke-24 GKE tanggal 6-9 Juli tahun 2021 di Kuala Kurun dan berdasarkan surat MPH Sinode GKE nomor 277 garing MPHS strip GKE garing U.I garing 8 garing 2021 tanggal 8 Agustus 2021 diberitahukan bahwa penggunaan nama Badan Pekerja Harian atau BPH baik di tingkat jemaat, resort maupun sinode tidak berlaku lagi dan diganti dengan nama Majelis Pekerja Harian atau MPH. Demikian untuk diketahui bersama. SPRP GKE Yerusalem menyampaikan terima kasih atas bantuan dan dukungan dari warga jemaat sekalian selama persiapan sampai dengan berakhirnya kegiatan porseni ke-13 sekota Palangkaraya yang diikuti oleh SPRP GKE Yerusalem secara virtual atau daring. Dari kegiatan yang diikuti tersebut, SPRP GKI Yerusalem berhasil memenangkan beberapa kategori lomba, yaitu juara 1 senam kreasi, juara 1 vokal grup, juara 1 band rohani, juara 2 yel-yel, juara harapan 1 baca indah surat barasi, juara harapan 2 daur ulang, dan juara umum kedua. Demikian untuk diketahui. Majelis Pekerja Harian Jemaat GKE Yerusalem menghimbau kepada seluruh warga Jemaat GKE Yerusalem kiranya berkenan mengumpulkan dan menyerahkan: pertama, kolekte ibadah mandiri hari Minggu; yang kedua, persembahan syukur, baik itu bulanan, hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan, dan lainnya, kepada Bendahara MPH Jemaat GKE Yerusalem setiap jam kerja. Bagi warga jemaat yang berhalangan menyampaikan kolekte ibadah mandiri hari Minggu dan persembahan syukur tersebut, maka dapat menghubungi petugas atau pelayan yang ditunjuk MPH, yaitu Saudara Penetua Parulian Aritonang, dengan nomor handphone 0813 4805 3288. Petugas atau pelayan tersebut akan mengambil ke rumah-rumah jemaat setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu. Demikian himbauan ini disampaikan. Panitia Pembangunan Gereja GKE Yerusalem menyampaikan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah memberikan bantuan dana
untuk penyelesaian pekerjaan atap gereja GKI Yerusalem dan sudah diterima oleh panitia pembangunan. Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan kepada seluruh jemaat GKI Yerusalem bahwa pelayanan kunjungan kasih, ibadah kategorial, baik SPPER, SPB, dan juga SPRP, untuk sementara waktu ke depan ditiadakan, mengingat pandemi COVID-19 dan varian lainnya semakin membahayakan. Namun dapat dilaksanakan jika ada permintaan dari anggota jemaat untuk dilaksanakan kunjungan kasih di rumahnya. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem juga mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan panitia diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian minggu ini. Demikianlah berita jemaat pada hari ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, warga jemaat GKI Yerusalem dimanapun berada. Mari kita mengikuti ibadah hari ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Baiklah, kita mempersiapkan diri, jemaat dimohon berdiri dan menyanyikan lagu pujian Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia.
Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 bait 1 dan 2. Jika jiwaku berdoa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan di setiap suka duka kami, sehingga iman kami selalu dikuatkan. Terima kasih atas semua berkat-Mu yang telah kami terima dan rasakan, serta ajarlah juga kami agar hidup tidak menyia-nyiakan berkat-Mu itu. Dalam sadar, kami juga mengaku akan segala kelemahan dan perbuatan salah kami. Sungguh itu pasti menjadi batu sandungan hubungan antara kami dengan Engkau ya Tuhan. Janganlah kiranya Engkau murka atas kami yang lemah ini, melainkan ampunilah kami dan basuhkanlah kami dari dosa, sehingga dapat hidup kembali sebagai anak-anak Allah yang setia. Kami bersyukur dan memohon ampun, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita membuka dan membaca firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur 84 ayat 1 sampai 12. Dengan perikop rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Getet Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan.
hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Demikianlah firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 bait 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudara, nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita saat ini, Minggu 22 Agustus 2021, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, adalah Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai dengan ayat yang ke-71 dengan perikop pengakuan Petrus. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami berterima kasih hanya padamu ya Allah, karena Engkaulah yang layak menerima pujian dan sembah. Kami sangat berterima kasih karena saat ini kami diberikan kesempatan untuk belajar daripada firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus membimbing kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, agar kami sungguh-sungguh mengerti dengan baik apa kehendak-Mu dan dikuatkan untuk melakukannya. Jadikan kami jemaat-Mu yang mendengar dengan baik sekaligus menjadi pelaku firman-Mu, dan kuatkan kami untuk menjadi pemenang dalam hidup ini, karena dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-71 dengan perikop pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah kamu tidak mau pergi juga? Demikian ucapan Yesus kepada para murid. Dan apa yang Yesus nyatakan tersebut adalah karena sebelumnya orang-orang atau para murid banyak yang meninggalkan Yesus. Kenapa mereka meninggalkan Yesus? Karena mereka kecewa. Mereka kecewa karena menurut mereka bahwa perkataan Yesus itu sangat keras. Dan Yesus yang tentu saja tahu isi hati mereka, Yesus mengkoreksi cara hidup mereka, Yesus mengkoreksi motivasi mereka yang salah selama ini atas pengikutan mereka kepada Yesus. Karena mereka mencari Yesus hanya karena mereka ingin mendapatkan roti supaya perut mereka kenyang. Tidak lebih dan tidak kurang. Karena itu mereka meninggalkan Yesus. Menurut mereka, perkataan Yesus itu sangat keras, menggoncangkan apa yang selama ini menjadi kebanggaan mereka. Yesus mengkoreksi cara hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena bagi mereka Tuhan itu sangat keras. Tidak sesuai dengan keinginanku. Tidak sesuai dengan harapanku. Dan saudara-saudara, bila yang orang cari pada Yesus itu supaya orang nanti masuk surga bila percaya padanya, dan ia akan menyiapkan 72 orang bidadari, itu berarti pencarian yang salah, tidak tepat. Tidak akan mungkin itu didapatkan pada Yesus. Atau orang ingin melakukan sesuatu perbuatan baik, beramal supaya Tuhan melihat segala perbuatan baik itu supaya juga diberikan pahala surga.
Nah, ini juga tentu pencarian pada Yesus itu adalah pencarian yang salah. Karena soal surga itu bukan soal makanan atau minuman, bukan soal kawin atau mawin, bukan soal pekerjaan baik kita, tetapi karena anugerah. Bila orang hanya mencari Tuhan, mencari Yesus itu karena untuk mendapatkan sesuatu, asal perutnya kenyang, asal mendapatkan kesembuhan dari sakit, asal sukses dari setiap pekerjaan yang gagal, pokoknya asal mendapatkan sesuatu yang bersifat materi, mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan dagingku, maka orang tidak akan menemukannya, tidak akan pernah cocok, tidak akan pernah sinkron, dan tidak pas. Bila itu yang dicari pada Yesus. Karena Yesus adalah juru selamat manusia. Dia yang menyelamatkan, memberikan keselamatan. Dia yang memberikan kehidupan yang kekal, dan perkataannya adalah perkataan yang membawa kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kamu tidak mau pergi juga? Sebenarnya dalam kalimat ini Yesus tidak mengusir pada para murid atau memberikan pertimbangan apakah mau pergi atau tidak. Karena terjemahan dalam bahasa Indonesia itu terbatas. Memang sebaiknya tafsirannya, terjemahannya seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kamu tidak mau pergi juga kan? Jadi lebih positif, lebih memotivasi, lebih memberikan sesuatu yang mendorong para murid untuk lebih baik, lebih siap, lebih memilih yang terbaik. Kamu tidak mau pergi juga kan? Kamu tetapkan, kamu tetap percayakan, kamu tetap mengikut aku kan? Ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Tidak ada pilihan lain. Tidak ada kemungkinan lain. Satu-satu yang terbaik hanyalah Engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Yesus itu satu-satunya yang terbaik bagi hidup kita? Bila Yesus itu satu-satunya yang terbaik, tidak ada konsekuensi, tidak ada pilihan lain. Itu artinya bahwa kita tetap kuat, tetap beriman apapun situasi kita. Kita tidak akan memilih yang lain. Kita tidak akan mungkin lari. Kita tidak akan mungkin ragu-ragu apapun situasinya. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataanmu adalah hidup yang kekal. Perkataan Yesus, ajaran Yesus adalah perkataan hidup yang kekal itu. Firman yang telah menjadi manusia. Ajaran Yesus, perkataannya adalah perkataan yang benar, ya dan amin, berasal daripada Allah. Tidak kurang, tidak lebih, tidak ada yang salah, karena Dia sendiri yang mengatakannya. Dia sendiri yang mengerjakannya, Dia sendiri yang mencontohkannya. Jadi berbahagialah orang yang mendengarkan perkataan hidup yang kekal, yang hanya ada dalam Alkitab, karena di sana dicatat firman Tuhan atau firman yang hidup itu menjadi pelajaran, menjadi inspirasi, menjadi sesuatu yang menghidupkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengisi perut dengan roti ketika lapar tidak ada yang salah. Kita mengharapkan uang karena kita memang tidak ada uang, tidak ada yang salah. Mau membangun rumah karena kita perlu punya rumah, tidak ada yang salah. Mau membeli mobil karena memang perlu mobil, tidak ada yang salah. Yang salah ialah bila itu yang satu-satunya menjadi tujuan. Orang datang dan mencari Tuhan itu untuk mencari sesuatu yang menjadi tujuan. Bukan tujuannya ialah mencari Tuhan supaya selamat. Jadi ini perlu direnungkan baik-baik, saudara-saudara. Tidak salah kita mencari. Tapi janganlah pencarian kita menjadi tujuan satu-satunya.
Dan orang mencari Yesus itu hanya sekedar untuk mengisi perut. Hanya sekedar untuk memuaskan keinginan daging atau keperluan yang secara materi. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, di samping kita berjuang untuk mempertahankan hidup, terlebih kita dalam situasi yang sulit. Bagaimana supaya kita bisa sehat, bagaimana supaya kita tetap bisa berjuang dan menang, mendapatkan segala apa yang kita butuhkan dalam hidup. Tetapi jangan lupa, kita juga perlu berjuang supaya mendapat kekuatan, supaya kita hidup. Tidak ada lain yaitu firman Tuhan, firman yang hidup, bukan firman yang lain. Lalu yang berikutnya apa yang menarik di sini saudara-saudara? Pada ayat yang ke-70 jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Saudara-saudara, kita ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, saudara. Sadarkah kita bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan? Untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi ahli waris kerajaan surga itu luar biasa, saudara-saudara. Bila kita dipilih menjadi anak atau orang yang akan mewarisi istana negara, misalnya akan diberikan tempat dan hak yang sama, itu luar biasa. Apalagi ini adalah orang yang dipilih untuk beroleh keselamatan. Apakah kita tidak bangga, kita bersyukur kepada Tuhan yang memilih kita. Tanpa kita dipilih, tidak akan mungkin kita akan mengenal jalan selamat. Tidak akan mungkin kita akan dapat mencapai surga. Kenapa? Karena logika pikiran manusia itu terbatas. Para murid yang 12 dipilih oleh Yesus. Hanya sayangnya, satu orang dikatakan, namun seorang di antaramu adalah iblis. Kenapa? Karena walaupun dia bersama-sama dengan Yesus, namun hatinya, saudara-saudara, hidupnya tidak pernah berubah, tidak pernah dibuka untuk Tuhan. Tapi dia selalu ada bersama dengan keinginan dagingnya, dengan pikirannya, dan kehidupan dosanya dia tidak pernah lepas. Itulah Yudas yang hanya selalu memikirkan keuntungan. Setiap apapun yang ia lakukan hanya yang bersifat materi, yang bersifat kedagingan, segala sesuatu yang memberikan kesenangan duniawi semata. Saya mengatakan itu tidak salah. Kesenangan duniawi itu juga perlu selama kita ada di dunia. Tapi janganlah itu menghantarkan kita justru berbelok dari iman atau menyimpang dari iman seperti apa yang dilakukan oleh Yudas. Karena situasi yang sulit, lalu dia memilih sesuatu yang menurut dia menyenangkan. Karena itu saudara-saudara, walaupun kita hidup dalam situasi yang sulit, tetaplah kita jalani, tetaplah kita kuat, tetaplah kita memiliki semangat, tetaplah kita memiliki iman, pengharapan hanya pada Tuhan. Dan yakinilah bahwa Tuhan yang memilih kita, pilihan Tuhan itu bukan salah. Kecuali biar kita menentukan nasib kita lain, sebagaimana Yudas. Karena itu biarlah pernyataan Petrus menjadi pernyataan kita juga. Menjadi inspirasi, menjadi kekuatan bagi kita setiap hari ketika kita menjalani kehidupan yang sulit ini. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih atas firman-Mu saat ini, ya Tuhan. Tidak ada yang lebih baik selain firman-Mu. Karenanya biarlah kami mempergunakannya menjadi inspirasi, menjadi kekuatan, menjadi pahan yang berharga bagi kami ketika kami menjalani kehidupan ini. Terlebih pada masa-masa kini ketika kami menjalani kehidupan yang sulit ini. Teguhkanlah pengharapan iman kami. Ampuni kami ya Tuhan bila selama dalam hidup ini yang kami pikirkan adalah bagaimana mengisi perut kami, bagaimana kami mendapatkan hal-hal yang jasmani semata. Dan terlalu mengkhawatirkan banyak hal. Padahal Engkaulah sumber kehidupan. Ya Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Firman-Mu adalah kehidupan.
Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh memberikan kehidupan bagi kami. Agar kami kuat, agar kami menang di dalam menjalani kehidupan ini. Sertai dan berkati jemaat-Mu setiap rumah tangga Kristen yang ada. Dan secara khusus jemaat GKI Yerusalem ini. Berkati majelis pekerja harian, berkati panitia, berkati pengurus kategorial, dan kami semua apapun keadaan kami, pergumulan kami. Kuatkan kami ya Tuhan, tolonglah kami. Engkau adalah tempat kami berharap. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah yang perkasa. Engkaulah sumber segala sesuatu. Pengharapan kami tidak ada yang lain. Ya hanya Engkau saja ya Allah. Kuatkan kami. Dan terpujilah Engkau ya Allah dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Namun sebelumnya, saya akan membacakan nas pengantar yang terdapat pada Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang demikian bunyinya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan lagu pujian Betapa Hatiku.
Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini dalam ibadah hari Minggu, izinkan kami untuk dapat menyampaikan beberapa hal terkait dengan perlombaan porseni yang diikuti oleh Seksi Pelayanan Remaja dan Pemuda GKI Yerusalem, di mana dalam kegiatan ini telah terlaksana dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 13 Agustus tahun 2021, dan di mana pada hari ini akan diserahkan piala dan sertifikat pemenang yang diperoleh oleh Seksi Pelayanan Remaja dan Pemuda GKI Yerusalem selama mengikuti kegiatan porseni ke-13 Sekota Palangkaraya yang dilaksanakan oleh SPRP dari GKE Kanaan. Penyerahan piala dan sertifikat pemenang ini nantinya akan diserahkan oleh perwakilan dari kontingen SPRP GKI Yerusalem dan akan diterima oleh perwakilan dari Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Yerusalem, di mana pada hari ini akan diterima oleh Bapak Penetua Charlie Taman. Untuk itu kami membacakan apa saja perlombaan yang telah diraih oleh kontingen SPRP GKI Yerusalem. Juara pertama, senam kreasi. Juara pertama, vokal grup. Juara pertama, band rohani. Juara 2, yel-yel. Juara harapan 1, baca indah surat barasi. Dan juara harapan 2, daur ulang. Piala dan sertifikat yang diterima ini, SPRP GKI Yerusalem meraih juara umum kedua. Piala dan sertifikat ini diserahkan kepada Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Yerusalem oleh pengurus SPRP secara simbolis kepada MPH Jemaat GKI Yerusalem yang dimana akan diterima oleh Bapak Penetua Charlie Taman. Disilakan. Baik, terima kasih kepada Seksi Pelayanan Remaja Pemuda GKI Yerusalem yang sudah berjuang dengan penuh semangat dan setelah beberapa bulan mempersiapkan perlombaan ini, puji Tuhan telah berhasil meraih juara umum kedua. Beri tepuk tangan semua untuk Seksi Pelayanan Remaja Pemuda GKI Yerusalem dan juga Gereja GKI Yerusalem. Disilakan untuk Bapak Penetua Charlie Taman untuk dapat menyampaikan beberapa hal terkait acara ini. Salam. Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama kami dari Majelis Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Yerusalem menyampaikan ucapan selamat kepada tim porseni GKI Yerusalem yang telah memperoleh juara umum 2 dalam kegiatan porseni Pemuda Remaja GKE ke-13 Sekota Palangkaraya tahun 2021. Pertama-tama kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim porseni Pemuda Remaja GKI Yerusalem yang telah menyumbangkan prestasinya untuk kita semua, telah dipersembahkan untuk warga Jemaat GKI Yerusalem. Adapun hasil yang telah diperoleh, sebagaimana tadi disebutkan juara umum 2, ini merupakan prestasi yang terbaik
menurut kami yang telah disumbangkan untuk jemaat. Dalam kesempatan ini saya sebagai anggota atau mewakili Majelis Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Yerusalem menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga jemaat, baik itu sebagai donatur dan juga yang telah memberikan dukungan support berupa dukungan moral, juga doa kepada para pemuda-pemudi kita tim Porseni, sehingga mereka boleh mengikuti kegiatan ini dengan baik dan juga telah memperoleh hasil yang terbaik. Sebagaimana tadi yang telah dibacakan, ada beberapa kategori yang telah memperoleh juara 1. Kepada tim Porseni, para pemuda-pemudi kita, hendaknya prestasi yang diperoleh ini menjadi pemacu semangat untuk lebih maju lagi, untuk berkarya, berprestasi, dan berkreasi tentunya. Juara memang penghargaan yang diperoleh atas prestasi yang dicapai, tetapi bukan merupakan tujuan akhir dari kegiatan ini. Tetapi terpenting adalah tetap berkarya, tetap menjalin persahabatan, persekutuan di antara para pemuda-pemudi, terlebih di kalangan pemuda-pemudi, tidak hanya lingkungan GKI Yerusalem, tetapi juga hendaknya di antar sesama pemuda-pemudi gereja GKI sekota Palangkaraya, sehingga dengan ajang Porseni ini akan lebih mempersahabatan dan persekutuan yang tentunya akan membangun kebersamaan dalam membangun gereja kita yang tercinta ini, terutama gereja Kalimantan Evangelis secara umum. Inilah harapan kami, tetap maju para pemuda-pemudi kita, tetap berkreasi, tetap berkarya, jangan puas dengan hasil yang telah dicapai, tapi lebih banyak lagi berkarya, berkreasi untuk kemajuan tidak hanya pemuda-pemudi, tapi juga yang lebih luas lagi, yang lebih tinggi lagi, yaitu untuk kemajuan gereja Kalimantan Evangelis secara umum. Sekira demikian dari kami. Sekali lagi terima kasih atas prestasi yang telah dicapai. Sekali lagi selamat untuk tim Porseni dari gereja Kalimantan Evangelis GKI Yerusalem. Selamat sekali lagi, Tuhan memberkati bagi kita semua, dan tetap semangat berkarya, dan terlebih pada saat ini harus lebih patuh lagi dengan protokol kesehatan supaya setiap kegiatan dan aktivitas tidak akan terganggu oleh adanya gangguan kesehatan yang akibat kelalaian kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Sekali demikian, terima kasih. Selamat pagi. Salam. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya
dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, Haleluya, haleluya. dengan sukacita terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Udah, dam.